Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Doa saya, Roh Kudus selalu menuntun, memimpin kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, dan kita tidak takut bahaya sekalipun kita sedang berada mungkin di dalam lembah kekelaman, keadaan yang tidak ideal, keadaan yang menakutkan. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebab Dia adalah Bapa kita. Karena itu jangan biarkan apapun merebut hati kita untuk tidak fokus kepada Dia. Kita akan kembali belajar bagaimana perbedaan antara kesombongan dan kerendahan hati. Kesimpulannya bahwa orang-orang yang sombong terkadang waktu dia bekerja, melakukan segala sesuatu, melayani, biasanya orang-orang sombong selalu muncul persungutan, ketidakpuasan ketika tidak tercapai apa yang distandarkan atau digariskan. Muncul keluhan, persungutan. Tapi orang yang rendah hati biasanya jauh lebih tenang, tetap bisa ada ruang kegagalan, ada ruang kesalahan, tidak menghakimi, tidak menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Tuhan. Saya beri contoh dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Maria menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Jadi kita lihat, terkadang orang-orang yang rendah hati itu jauh lebih tenang. Ketika dalam mengerjakan sesuatu, dia tidak menyalahkan siapapun. Benar-benar dia punya ketenangan, kelembutan. Kita mengambil contoh hari ini tentang Maria dan Marta. Marta ketika melayani, "Tuhan, lihat nih saudaraku, aku sibuk." Nih orang diem aja. Padahal menurut Yesus di ayat terakhir, dia berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Jadi orang yang rendah hati selalu memilih untuk mencari kehendak Tuhan. Tetapi orang yang sombong selalu coba menunjukkan, pamer tentang perbuatan-perbuatannya. Makanya terkadang bukan hanya perbuatannya, terkadang gelar-gelarnya, emasnya. Kalau ke gereja dia jalan sengaja dibunyikan, peletak-peletok supaya orang lihat. Lalu diangkat tangannya karena dia pakai kalung emas. Itulah orang-orang yang sombong. Bersungut-sungut salah satu indikasinya. Marta bersungut-sungut, sibuk menyalahkan. Maria tenang. Dan ingat Bapak Ibu, di dalam Alkitab diceritakan bahwa salah satu penyebab kenapa bangsa Israel gagal masuk ke tanah Kanaan, itu salah satunya adalah masalah bersungut-sungut, marah-marah, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang-orang, situasi, keadaan, seperti kayak Marta. Lihat saudaraku ini, ya, dia ngeluh, dia merepet, dia marah sama Tuhan. Lihat saudaraku itu Tuhan. Nah, kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat yang pertama, "Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Mereka mengalami banyak hal secara rohani." Ayat 5 dan 6, "Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Mereka mati di padang gurun, mereka tidak sampai ke tanah Kanaan." Dan ayat ini berkata, semuanya ini terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Apa itu? Janganlah kita bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11, "Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba." Jadi situasi kondisi ini menjadi peringatan bangsa Israel. 5 hal yang menyebabkan mereka gagal masuk tanah Kanaan, dan salah satunya adalah persungutan, bersungut-sungut. Mereka ditewaskan di padang gurun. Mereka gagal sampai kepada tujuan, padahal Kanaan adalah janji Tuhan untuk mereka. Mereka dikeluarkan dari Mesir, dari perbudakan dengan tujuan mereka menerima tanah Kanaan. Tetapi mereka gagal. Kenapa? Yang menyebabkan kegagalan itu namanya persungutan. Orang yang rendah hati, dia melepaskan diri daripada yang namanya marah. Hidung dan mulutnya jangan sampai balapan. Marah-marah terus bersungut-sungut. Malaikat maut akan masuk datang. Karena itu
lawan daripada bersungut-sungut adalah bersyukur. Sikap yang rendah hati selalu penuh dengan ucapan syukur. Mungkin hari ini kita sedang mengalami sesuatu keadaan yang tidak ideal. Mungkin saudara sedang mengalami penurunan secara ekonomi. Mungkin ada keluarga kita yang sakit. Banyak hal yang terjadi di depan kita, di sekitar kita. Hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak baik menurut kita secara daging. Tetapi mari kita bersyukur. Ego kita tetap rendahkanlah dirimu. Tuhan akan angkat kita. Karena itu saya berharap lewat perenungan, lewat apa yang saya katakan hari ini sebagai contoh orang Israel. Ayat ini berkata kejadian ini menimpa mereka, dan ini sengaja supaya menjadi contoh kita bisa belajar. Karena itu buanglah persungutan di antara kita. Buang keluh kesah, keluhan-keluhan. Ayo belajar, hadapi. Hidup ini harus terus jalan. Terus maju dengan ucapan syukur. Terus maju dengan mengandalkan Tuhan. Terus maju dengan jaga hati kita tetap rendah. Sehingga apapun yang terjadi kita tetap tenang. Seperti kayak Yesus. Bisa tidur di tengah badai. Murid-murid udah jerit-jerit, teriak-teriak. Tapi Yesus tidur di tengah badai. Menunjukkan kualitas hidupnya begitu tenang. Ketika dia ada dalam puncak penderitaan di kayu salib, dia tidak mengancam, dia tidak menghakimi, tetapi dia menyerahkan hidupnya sepenuh kepada Bapa. Jadi kesimpulannya, orang yang sombong mudah sekali terluka, mudah sekali tersinggung, mudah kali marah, mudah kali bersungut-sungut. Orang yang rendah hati dia punya kekuatan. Dia tetap tenang, dia tetap bersyukur seperti Maria. Dia mengerti yang terbaik, duduk di bawah kaki Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.